Wah, gila. Momen yang kita semua tunggu-tunggu akhirnya di depan mata. Besok malam guys, final AFF Futsal 2026. Indonesia bakal berhadapan sama raksasanya Asia Tenggara, Thailand. Ini udah pasti bakal jadi pertandingan yang super tegang dan super seru. Aku jamin 100%. Soalnya gini, ini tuh bukan sekedar final biasa buat ngerebutin piala, bukan. Ini pertarungan soal gengsi, soal pembuktian. Pertanyaannya cuma satu, dan ini yang paling penting. Siapa sih Raja Futsal ASEAN yang sebenarnya? Jawabannya, kita cari tahu sama-sama besok malam. Dan coba deh kalian lihat perjalanan mereka ke final. Dua-duanya tuh sama sekali nggak gampang. Indonesia harus jungkir balik, berjuang abis-habisan buat menang super tipis 3-2 doang ngelawan Vietnam. Thailand juga gitu. Mereka diuji benar-benar sama Australia dan cuma bisa menang 4-3. Keduanya tuh lolos dari lubang jarum, beneran deh. Artinya apa coba? Ya artinya kedua tim ini udah ngelewatin rintangan yang super berat dan mereka emang sama-sama pantas ada di final. Dan ini nih, ini yang bikin aku yakin seyakin-yakinnya final besok bakal super duper ketat. Siap-siap pasang sabuk pengaman, siapin jantung kalian. Oke, sekarang kita coba bedah satu persatu ya. Kita mulai dari tim kebanggaan kita semua, Timnas Garuda. Apa sih kekuatan terbesar mereka? Kalau menurutku, satu kata, energi. Energi yang kayaknya tuh nggak ada habis-habisnya. Identitas tim di bawah asuhan coach Hector Souto ini udah jelas banget. Mereka itu main pakai pressing tinggi. Maksudnya apa? Mereka nggak bakal ngebiarin lawan tuh napas dengan tenang. Terus ditambah lagi tempo main yang super cepat dan stamina yang gila-gilaan. Para pemain kita ini bener-bener lari terus dari menit pertama sampai peluit akhir dibunyiin. Nah, dari semua pemain hebat yang kita punya, ada satu nama yang lagi bersinar terang banget sekarang. Siapa lagi coba kalau bukan Andreas Karat? Wah, pemain ini lagi panas-panasnya guys. Dia ini pahlawan kita di semifinal kemarin loh. Nyetak 2 gol super krusial yang akhirnya ngebawa kita ke partai puncak. Performanya tuh lagi di atas angin banget. Jadi dia bakal jadi ancaman yang super serius buat pertahanan Thailand. Kita semua berharap banget dia bisa ngelanjutin performa on fire-nya ini di final nanti. Ayo Karet! Tapi, eits, jangan salah. Kekuatan kita tuh bukan cuma Karet doang. Kita juga punya Muhammad Sanjaya. Seorang pivot yang serba bisa banget. Dia bisa jadi penyelesai akhir atau jadi otak serangan. Terus, di benteng pertahanan terakhir, kita punya Muhammad Al-Bagir. Di pertandingan sepanas final, punya kiper senior yang tenang kayak dia itu, wah harganya mahal banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kelebihan kita udah jelas banget. Pressingnya agresif sama fisik yang kuat. Mental juga lagi naik banget. Tapi, nah ada tapinya nih, lihat sisi kelemahannya. Ini yang harus kita waspadai banget. Pengalaman kita emang masih di bawah Thailand, dan yang paling penting, finishing kita kadang kurang klinis. Plus, pertahanan kita bisa kebuka pas lagi transisi. Ini bahaya banget kalau ketemu lawan yang efektif kayak Thailand. Oke, cukup bahas tim kita. Sekarang kita beralih ke lawan kita. Tim ini bener-bener bukan tim sembarangan ya. Mereka itu punya segudang pengalaman dan mental juaranya tuh udah kebentuk banget. Ini bakal jadi tantangan terberat buat Timnas Garuda. Kalau kita ngomongin Thailand, ada satu nama yang wajib kudu harus kita awasi. Bukan cuma diawasi, tapi kalau bisa dikunci mati pergerakannya. Namanya Muhammad Osaman Musa. Ingat-ingat nama ini ya, karena dialah pemain paling berbahaya yang mereka punya. Kayaknya kata yang paling pas buat ngegambarin dia ya cuma satu. Monster. Beneran, dia ini monster di lapangan. Pengalamannya udah sampai main di Eropa, pernah jadi top scorer se-Asia. Kemampuannya udah nggak perlu kita raguin lagi. Dia itu predator sejati di depan gawang lawan. Kenapa sih dia berbahaya banget? Karena dia itu tipe striker yang klinisnya minta ampun. Kamu kasih dia sedikit aja ruang buat nembak, udah, selesai. Buat dia setengah peluang itu udah sama aja kayak gol. Jadi kuncinya satu, jangan kasih dia napas sedikit pun. Masalahnya, Thailand itu bukan cuma Osaman Musa seorang. Skuad mereka itu dalam banget. Buat serangan balik kilat, mereka punya Narongsak. Buat nyatur tempo permainan, ada si jenius Sarawut. Bahkan kiper mereka, Terawat, bisa ikutan ngebangun serangan dari belakang. Gila, tim ini bener-bener lengkap dari depan sampai belakang. Kelebihan utama mereka ya udah pasti pengalaman sama finishing yang klinis. Tapi, ini nih yang menarik. Mereka itu bukan tim yang nggak punya celah loh. Coba lihat kelemahan mereka. Mereka bisa goyah kalau ditekan terus-terusan dengan tempo cepat.
Nah, ini dia kuncinya buat Indonesia. Pertahanan mereka yang kadang suka renggang itu adalah celah emas yang harus kita manfaatin. Jadi intinya Thailand itu kuat banget, tapi jelas bukan berarti mustahil dikalahkan. Oke, kita udah bedah kekuatan plus kelemahan dua tim. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu, prediksi. Siapa nih yang kira-kira bakal keluar sebagai juara? Ini bakal jadi pertarungan adu strategi dan benturan gaya main yang super duper menarik buat ditonton. Coba deh lihat ini. Ini bener-bener kayak pertarungan dua filosofi yang beda banget. Di satu sisi, ada Indonesia dengan gaya main pressingnya yang cenderung nyiptain kaos atau kekacauan buat lawan. Di sisi lain, ada Thailand yang mainnya lebih sabar, lebih tenang, dan super efisien. Siapa yang bisa maksain gaya mainnya ke lawan, dialah yang bakal menang. Kalau menurutku pribadi, ya ada 3 kunci utama kalau Indonesia mau bawa pulang piala. Pertama, kita harus ngepres mereka dari menit pertama. Jangan kasih kendor sama sekali. Kedua, Osaman Musa harus dijaga super ketat. Jangan sampai dia dapat ruang seinci pun. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, finishing. Setiap peluang di depan gawang Thailand itu ibarat emas. Nggak boleh ada satu pun yang kebuang sia-sia. Nah, kalau kita ngomongin peluang, jujur-jujuran aja ya, Thailand emang sedikit lebih diunggulkan. Mungkin sekitar 55 banding 45% lah. Kenapa? Ya karena faktor pengalaman dan mereka main di kandang sendiri. Tapi justru karena itu, skuad muda kita bisa main lebih lepas, tanpa beban. Dan itu bisa jadi keuntungan tersendiri loh. Dan ini dia. Jeng jeng jeng. Prediksi skorku. Aku optimis banget kita bisa menang tipis 3-2. Kenapa? Soalnya momentum kita lagi bagus-bagusnya. Dan gaya main kita yang penuh tekanan itu resep paling jitu buat ngerusak ritme mainnya Thailand. Tapi, kalaupun harus imbang, mungkin skornya bakal 2-2 dan lanjut ke perpanjangan waktu. Pokoknya bakal nyesek-nyesekan sampai akhir. Pada akhirnya final ini tuh bukan cuma soal skill individu atau nama besar pemain, bukan. Ini adalah tentang tim mana yang bisa paling fokus dan paling disiplin ngejalanin strategi mereka selama 40 menit penuh. Lengah sedikit aja, akibatnya bisa fatal banget. Nah, itu tadi analisis dan prediksi versiku. Sekarang aku mau dengar dari kalian semua. Coba deh tulis di kolom komentar, prediksi skor kalian berapa? Aku penasaran banget pengen lihat. Yuk kita ramein dan kita kirim doa plus dukungan terus buat Timnas Indonesia. Semangat Indonesia!